Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Mesra. Saya adalah dosen program studi pendidikan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado. Berikut pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Di program studi pendidikan sosiologi, saya mengampu berbagai mata kuliah ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memilih mata kuliah sosiologi bisnis. Kode mata kuliah ini adalah MKK 244235. Nah, deskripsi mata kuliah ini, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib ya dalam kurikulum inti di program studi pendidikan sosiologi FIS Unima. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS ya, diberikan kepada mahasiswa yang berada di semester ganjil ya, di semester 3. Sosiologi bisnis adalah mata kuliah yang menjelaskan bagaimana hubungan bisnis ya dengan masyarakat itu dalam perspektif sosiologi. Capaian pembelajaran mata kuliah pada sosiologi bisnis ini, yang pertama, mampu menjelaskan berbagai konsep sosiologi bisnis. CPMK yang kedua, mampu mengidentifikasi berbagai fenomena sosiologi bisnis yang ada di masyarakat ya. Nah, CPMK yang ketiga itu mampu menganalisis ya serta memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan atau persoalan yang berkaitan dengan sosiologi bisnis yang ada di masyarakat. Nah, untuk materi pada mata kuliah sosiologi bisnis ini sendiri itu ada 11 materi ya. Bahan kajian atau materi yang pertama itu tentang pengertian dan ruang lingkup sosiologi bisnis. Nah, yang kedua, hubungan sosiologi dengan bisnis. Yang ketiga, lingkungan bisnis. Yang keempat, resiko dan etika bisnis. Yang kelima, itu manajemen organisasi bisnis. Yang keenam, potensi bisnis kewirausahaan. Yang ketujuh, sumber daya manusia di dalam bisnis. Yang kedelapan, produksi dan pemasaran dalam bisnis. Nah, yang kesembilan itu peranan pemasaran. Ya, yang kesepuluh, pengelolaan keuangan, dan yang terakhir adalah sistem informasi manajemen. Kerangka kerja atau pendekatan ya yang digunakan pada mata kuliah ini di dalam pembelajaran yaitu menggunakan DIA. Nah, DIA ini merupakan singkatan dari delivery ya. Nah, delivery ini ingin melihat ya bagaimana dosen menyampaikan pembelajaran di dalam kelas. Nah, misalnya apakah itu dengan metodenya ceramah misalnya ya, atau kemudian interaction. Nah, interaction ini bagaimana seorang dosen ya atau saya itu berinteraksi dengan mahasiswa. Ya, mungkin di situ termasuk di dalamnya proses tanya jawab begitu ya. Kemudian juga bagaimana seorang dosen memilih mahasiswa misalnya ketika meminta mahasiswa untuk bertanya atau memberikan tanggapan. Nah, jadi kemampuan dasar bertanyanya ya. Kemudian asesmen. Nah, asesmen tentu dalam bagian penilaian ya. Nah, penilaian di sini pada mata kuliah ini dilakukan dengan misalnya di kontrak perkuliahan itu ya. Nah, yang pertama itu UAS ya. UAS ini saya beri bobot 30%. Nah ya, bantu UASnya biasanya kalau dengan saya itu ialah UAS lisan ya. Yang kedua, UTS ya. Nah, UTS ini sama dengan UAS ya, beri bobot juga 30% ya. Kemudian yang terakhir itu absensi ya. Absensi atau kehadiran ya. Kemudian berkaitan juga dengan keaktifan ya. Dan juga tugas-tugas ya. Nah, tugas-tugas ini saya beri bobot 40%. Nah, kenapa bobotnya besar? Karena banyak digabungkan berbagai penilaian ya, termasuk di dalamnya itu penilaian kognitif, afektif, ya psikomotor gitu. Kalau UAS dan UTS ini kan umumnya lebih ke kognitif ya.
Nah, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar ya. Selanjutnya saya ucapkan selamat menyaksikan video pembelajaran ya pada mata kuliah Sosiologi Bisnis ini. Selamat siang. Oke, baik, selamat siang semua. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Oke, baik. Ini kita masuk ke pertemuan yang ke-9 untuk materi sumber daya manusia. Nah, kalau untuk absen kan kita sudah saya percayakan kepada ketua kelas ya untuk mengambil absen, nanti dikumpulkan di akhir perkuliahan dan saya tanda tangani. Sebelumnya kita belajar tentang perbedaan potensi bisnis dan kewirausahaan. Nah, sekarang kita akan cek apakah mahasiswa sudah paham tentang perbedaan bisnis dengan kewirausahaan ini. Nah, ini salah satu ilustrasinya berupa gambar ya. Di sini ada mangga, ya. Di sini ada mangga juga, tapi dijualnya sudah dalam bentuk yang lain. Nah, kira-kira siapa yang bisa membaca ini berdasarkan ini pertanyaan ini, perbedaan bisnis dengan kewirausahaan? Siapa yang bisa kira-kira? Siapa yang mau coba? Elizabeth. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau menurut saya akan menjabarkan menurut PPT ini bedanya bisnis dengan wirausaha. Jika bisnis itu dia sudah fokus dalam penjualan atau pemasaran, yang ini dimana dia seperti sudah turun temurun. Contohnya dari ayahnya juga ke anaknya dia diturunkan. Bisnis ini fokusnya kepada penjualan, yang dimana yang 5.000 tetap juga dengan harga yang sedikit tinggi, cuma 8.000. Karena itu namanya dengan pemasaran. Tapi kalau di bagian wirausaha, di sini muncul ide-ide atau kreativitas daripada individu atau pemasaran yang dimana di sini yang pertama dia itu 5.000, tapi karena adanya muncul kreativitas atau ide-ide dalam produk pemasarannya bisa meningkatkan menjadi 15.000. Mungkin demikian. Terima kasih. Ya. Siapa lagi yang bisa? Dia kalau bisa lebih spesifik ke contoh ini, karena kalau tadi Elizabeth sampaikan sebenarnya sudah cukup bagus ya. Tapi kan Elizabeth sampaikan ada turun-temurun. Kira-kira apa hubungannya dengan mangga? Mangganya turun-temurun bagaimana? Nah, itu kan harus mungkin ada yang bisa jelaskan lagi berkaitan dengan ini. Apa bedanya? Siapa mau coba? Dorna. Mana Dorna? Ini. Baiklah, Mner, izin menjawab, Mner. Jadi menurut saya, Mner, bisnis dan kewirausahaan itu merupakan sama-sama untuk mencari keuntungan, namun dengan cara yang berbeda. Di mana bisnis ini sangat lebih berfokusnya di penjualan saja dan penargetan harganya. Di mana misalnya begini, Mner, ketika seseorang itu membeli sebuah mangga, namun dia akan menjual mangga itu dengan harga yang lebih tentunya lebih mahal lagi. Namun dia menjualnya itu di tempat yang lebih, di mana dalam bentuk apa, Mner? dalam bentuk apa nih? Mangga, Mner. Tidak ada berubah. Hanya saja harga dari mangga tersebut semakin meningkat dan pemasarannya dilakukan di wilayah di mana mangga itu sangat dibutuhkan dan banyak peminatnya, begitu, Mner. Dan sedangkan kewirausahaan itu di mana seseorang itu memiliki keahlian atau pemikiran yang lebih maju, di mana dia memiliki kreativitas, di mana misalnya mangga ini tidak hanya dijual sebagai bentuk buah saja, tetapi diolah baik itu bentuk makanan seperti jus buah, salad buah mangga, ataupun makanan seperti kue, Mner. Itu, Mner. Kalau dari segi keuntungan mana yang lebih besar kayaknya? Menurut saya sih kewirausahaan, Mner. Tentunya karena sebuah produk tersebut sudah diolah, tentunya harganya semakin meningkat, Mner. Nah, oke. Jadi dari dua pendapat tadi sebenarnya sudah bisa ya kita ambil pemahaman bahwa kalau bisnis itu ya dia hanya seperti yang disampaikan tadi, fokus cuma melanjutkan saja, menjual saja, marketing seperti biasa saja, kurang nilai-nilai kreativitasnya. Makanya tadi ada kata-kata dari Elizabeth,
Dia ada juga ciri-cirinya itu, biasanya kalau bisnis itu banyak yang hanya diturunkan dari orang tua ke anak begitu ya. Jadi anak tinggal melanjutkan. Misalnya seperti produk-produk yang sudah puluhan tahun itu ya. Seperti kalau yang kita ya, yang anak kos makan mie, ya mie itu kan dia tidak akan jauh berbeda, mau dari orang tuanya, dari sampai ke anaknya, rasanya bahkan kadang sama persis ya. Misalnya di zaman saya dulu kayak super mie itu ya, saya kok merasa rasanya sampai sekarang masih itu juga rasanya kan, tidak ada bedanya. Mulai dari minyaknya, bumbunya gitu, mie-nya. Nah itu mungkin karena dia sifatnya bisnis. Nah kalau yang disebut tadi dengan kewirausahaan atau wirausaha, dia ada sudah masuk sentuhan kreativitas. Ya, dia sudah mulai rubah bentuknya, rubah resepnya, rubah cara pemasarannya. Jadi sudah banyak hal-hal baru di dalamnya. Seperti ini kan, kalau bisnis dia bentuknya sama, cuma harganya beda. Kalau yang satu lagi bentuknya sudah berbeda dan keuntungannya malah beberapa kali lipat ya, karena bentuknya sudah berbeda, ada sentuhan kreativitas. Nah ditambah lagi misalnya kalau penjualannya sudah yang sebelumnya offline, misalnya di pinggir-pinggir jalan atau di stand-stand yang masih tradisional, tapi kemudian sudah dalam bentuk online misalnya, sudah bisa diantar kemana-mana. Nah itu kan daya jualnya akan lebih tinggi biasanya. Nah kemudian kita masuk ke materi hari ini tentang sumber daya manusia dalam bisnis. Nah, di dalam bisnis itu dia tidak bisa lepas dari manusia. Bahan bakarnya itu kan manusia. Nah, kecuali memang sudah diganti. Ini nanti kalau belanja ke kafe semuanya pelayannya robot gitu ya. Kemudian kasirnya robot, kokinya robot. Nah, itu berarti tidak butuh lagi sumber daya manusia itu. Nah, sudah dominan teknologi, tapi tetap juga butuh manusia yang menghidupkan teknologinya siapa? Tetap juga manusia ada peran di dalam, tapi mungkin porsinya yang berbeda ya. Nah ini menurut Tracy ini ya, sumber daya manusia itu ini dia melihat dari satu sudut ya. Dia sama kalau kita ahli itu dia sama begini. Misalnya saya ahli, saya cuma lihat dari perspektif bunganya. Jadi saya jelaskan ini adalah pot bunga yang mana bunganya berwarna kuning. Saya tidak melihat dari segi misalnya warna potnya. Kemudian ada ahli lagi namanya Ardi misalnya. Ardi Bakri kan. Nah, misalnya Ardi lagi dia tidak melihat dari warna bunga, dia melihat dari potnya, bentuk potnya. Jadi ahli itu dia begitu. Makanya kalau Ngoni nulis skripsi atau proposal itu tidak ada yang belum pernah diteliti sebenarnya. Pernah diteliti, tapi bedanya sebelumnya meneliti dari arah atas, sekarang meneliti dari samping, dari kanan, dari kiri. Nah, jadi sudut pandang ahli lagi berbeda-beda dia. Nah kalau dia Tracy ini dia lebih mengatakan bahwa SDM itu hanya staff. Jadi kalau misalnya punya perusahaan, dia tidak memasukkan yang punya perusahaan itu atau direkturnya itu sebagai SDM, karena dia sudah sebutkan di sini SDM itu orang yang menjadi staff. Dia anggap yang sumber daya manusia itu hanya karyawan. Nah, tapi kalau secara umum, saya lebih setuju pengertian secara umum ya, bahwa yang dimaksud dengan SDM itu adalah semua ya. Nah, ini semua manusia ini. Semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi. Jadi kalau semua manusia ya semua, mulai dari cleaning service, satpam, owner, ya itu SDM. Misalnya Ngoni beli jus di sebuah apakah kafe atau apa ya, coba kalau bartendernya atau yang buat jusnya kurang ajar, dia aduk pakai jari kan. Karena mungkin karena Ngoni sosok cantik ke situ kan, sosok cantik atau kasar kan, ya, awas kamu ya gitu ya. Dia aduk pakai jarinya kan. Atau jeruk itu dia remas pakai tangan. Minum gitu ya kan. Karena kalau karyawan dia sakit hati sama pelanggan, sama bos berbahaya ya, harus baik-baik dengan koki, bartender harus baik-baik. Karena intinya di situ. Misalnya datang orang penting, sebelumnya makanannya enak, tapi waktu datang orang penting dia buat tidak enak, akhirnya viral.
bisa-bisa tutup itu warung. Nah ya, misalnya karena gajinya tidak naik-naik misalnya kan. Nah itu bisa jadi tolak ukur ya. Jadi semuanya penting ya, peran dan fungsi dalam bisnis. Ada sebagai pemimpin dan sebagai tenaga kerja. Ini menurut pendapat yang umum tadi ya. Kalau sebagai pemimpin tentu orang yang punya biasanya, atau owner kah namanya, atau CEO kah namanya. Nah, tentu perannya sangat penting juga. Dia yang punya modal semua ya, mulai dari modal uang, modal tempat misalnya kan, alat-alat dan lain sebagainya. Kemudian tenaga kerja. Kalau tenaga kerja ini karyawannya, ya, orang yang bekerja untuk pemimpin itu. Dan ini penting juga. Ada mindset ya, kalau di dalam sebuah usaha itu nggak apa-apa ganti terus-menerus. Dikit salah pecat, dikit salah pecat. Kan banyak orang cari kerja katanya. Tapi kan akhirnya mulai lagi dari nol. Setelah diajari misalnya pelayan, dia sudah bisa semua, tapi karena dipecat orang baru diajari lagi dari nol. Jadi tidak berkembang itu usaha ya. Coba dijaga satu karyawan itu yang sudah baik, dijaga bagus, kasih bonus, dikasih liburan, kalau minta cuti ya kasih cuti, sakit dikasih izin, jangan sakit disuruh masuk juga. Nah itu ya, itu kalau sebagai tenaga kerja. Kemudian tenaga ahli dan sebagai evaluasi. Kalau tenaga ahli ini di dalam sebuah usaha atau perusahaan itu ya, kita harus meng-hire orang-orang yang ahli di bidangnya. Apapun itu, misalnya kalau mau buka percetakan buku, mau buka apa jasa apa misalnya, notaris dan lain sebagainya, itu harus orang-orang ahli. Makanya biasanya kalau penerimaan tenaga kerja itu kan ditanya tamatan apa gitu ya. Makanya saya bilang kalau kita keguruan kan sebenarnya linearnya ke guru, ke dosen, ya ke konten kreator, bisa juga lah wartawan dan lain sebagainya, tapi harus ada keahlian. Kalau ngoni cuma tamat S1 nanti tidak ada keahlian, disuruh bikin ini tidak bisa, disuruh video kan tidak bisa, disuruh edit tidak bisa. Bisanya apa? Biasanya cuma jawab sosiologi adalah. Sosiologi adalah, orang tidak butuh sosiologi adalah. Makanya saya bilang, di samping ngoni paham materi, bukan berarti materi tidak penting ya, materi-materi ajar tidak penting. Kalau jadi guru penting nggak materi ajar? Nah, tapi kalau ngoni tidak jadi guru, misalnya kerja di perusahaan tambang kan tidak ditanya lagi sosiologi adalah. Sosiologi adalah itu ditanya hanya kalau ngoni jadi guru, jadi dosen, yang memang membutuhkan itu. Nah, kalau jadi wartawan tidak ditanya lagi. Misalnya melamar jadi wartawan TVRI atau apa, tidak tanya lagi sosiologi adalah. Yang ditanya, bisa tidak bikin video, bisa tidak editing, bisa tidak mengoperasikan lighting, mengoperasikan aplikasi ini itu. Kalau jawabannya tidak semua ya, meskipun IPK 4 gagal itu. Nah itu ya. Kemudian tolak ukur evaluasi, dia harus ada orang yang memanajemen karyawan ini. Jadi misalnya kalau mau dapat karyawan yang bagus, harus ada orang yang rekrutmennya. Kalau ada yang karyawannya yang mencuri, yang tidak tepat waktu, yang selalu terlambat, yang selalu izin, itu harus ada orang yang mengelolanya. Ada ya, apakah harus dipecat kah? Apakah harus dikasih SP1, SP2, SP3 pecat itu kan? Nah, SP3. Ester ada juga pakai SP. Nah, itu namanya apa kira-kira? Orang yang merekrut karyawan sama mengelola karyawan apa namanya? HRD, Human Resource Development ya. Nah, jadi itulah yang mencari karyawan. Misalnya kalau butuh karyawan, maka kadang kalau zaman dulu, zaman saya ditempel di pos. Ini perusahaan ini butuh 2 orang karyawan, laki-laki dan perempuan, usia sekian sampai sekian. Nah, lalu ini ngoni lagi yang identifikasi ya. Ini ada 3 gambar sama dengan yang tadi ya. Ini pertanyaannya ini, menurut pendapat Anda, apa hubungan contoh berikut dengan konsep tindakan sosial sosiologi? Jadi kan
kita ini mata kuliahnya sosiologi bisnis. Jadi kita tidak hanya boleh membicarakan tentang bisnisnya saja. Kita harus kaitkan dengan konsep-konsep sosiologi. Nah, salah satu konsep sosiologi itu kan tindakan sosial. Tahu ngoni tindakan sosial tuh? Tahu. Ya, ngoni mukul kepala temannya tindakan sosial. Ya kan? Ngoni minjam doi 100 tindakan sosial. Ya, meskipun ada nilai-nilai ekonomi di dalamnya. Nah, ini ada owner. Ini yang punya kafe ini atau yang punya perusahaan ini. Ini supervisor. Nah, kalau ini pelayan. Nah, menurut ngoni kalau dari segi tindakan sosial, bagaimana hubungannya owner, supervisor, dan waiter ini? Bentuk tindakannya. Kita anggap ini lingkungan sebuah kafe lah. Owner dari kafe. Tindakan sosialnya terhadap siapa? Mau jelaskan? Maksudnya tindakan sosial dari owner ini, Ya. tindakan sosial terhadap karyawan. Boleh, dengan mana saja boleh. Boleh jelaskan, terserah dari sudut pandang mana. Atau boleh juga terhadap supervisornya, terhadap waiternya, boleh. Kalau karyawan engineer mungkin Gimana owner terhadap karyawan? Kira-kira tindakannya. mungkin owner, Misalnya kalau nyuruh gimana? misalnya Kalau jadi mengarahkan karyawannya untuk bisa mengerjakan suatu pekerjaan. nah, gimana caranya kira-kira? Tinggal suruh atau? Bingung dia. Atau terserah dengan owner terhadap waiter atau terhadap supervisor. Dengan cara berkomunikasi, membicarakan tentang pekerjaan atau suatu bisnis tersebut Oh ya. ke depan. Gimana kira-kira caranya? Dengan marah-marah kah? Dengan Biasanya dengan apa? Ada nggak owner yang marah-marah ke karyawannya? adanya Nah, ya. sesuai kelalaian dari karyawan tersebut. Oke. Angel lagi Angel. Kalau Angel pelayan, kira-kira pelayan ini bagaimana cara bertindaknya atau tindakan sosialnya terhadap owner dengan atau supervisor atau yang lain boleh juga terhadap tamu kah, terhadap pelanggan kah? Gimana? Pernah nggak duduk di kafe? Pernah duduk di warung? Ya, pernah lihat tuh bagaimana yang kerja itu kalau dengan yang punya gimana cara dia bertindak? Ada yang itu yang marah-marah itu apa namanya? Apa? Karen dinner gitu. Ya, pokoknya ada juga kan yang marah-marah tetapi banyak peminat. Nah, malah marah-marahnya di tempat umum kan. Jadi saya pikir itu ya untuk pertemuan kali ini. Kita sudah selesai materinya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Minimal 1 pertanyaan baru kita akhiri. Silahkan. Ada enggak? Kalau 1 pertanyaan Jo. Silahkan Nelson. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Tadi telah kita bahas mengenai beberapa bentuk dari bisnis yang ada dari bentuk pembedaan dari bisnis dari usaha tersebut seperti bisnis karantina itu benar. Itu Bisnis apa? karantina yang mana kepada orang yang lagi dirumah. Oh, Karen dinner. Nah, saya akan ambil di contoh primer. Saya nanti memberikan pertanyaan selain dari sisi trik marketingnya yang marah-marah kepada pelanggan, apakah ada hal positif juga bagi terhadap tindakan bisnis tersebut atau usaha tersebut bagi pelanggan juga, Pak? Apakah ada sisi positifnya juga? Yang saya tahu sekarang
itu perusahaan atau bisnis tersebut hanya di awal-awal itu viral, yang dimana lebih unik atau saya rasa baru pertama kali juga melihat ada trik marketing yang marah-marah kepada konsumen tersebut. Yang dimana sekarang kita ketahui bisnis itu sudah tidak tidak viral lagi seperti sekarang. Yang dimana pengunjung atau sekarang ini bisa dikatakan sudah mulai berkurang begitu. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan juga tentang pembelajaran kita terakhir tentang bagaimana seorang mahasiswa sosiologi menurut pendapat yang menyebabkan karyawan itu stres dalam bekerja. Nah, saya ambil contoh sebuah karyawan yang dimana dia itu tadi stres dikarenakan beberapa hal. Tadi teman-teman sudah menjelaskan ada dari telat memberikan gaji ataupun tekanan batin lainnya. Saya memberikan masukan ataupun tambahan itu yang menyebabkan karyawan stres bisa juga dari faktor eksternal ya. Seperti contohnya dari konflik dari keluarga. Contohnya jika ada seorang karyawan ataupun seorang anak ini bekerja mencari usaha di Jakarta contohnya. Nah, namun orang tuanya itu berada di kampung. Nah, di mana pada suatu hari orang tuanya ini memiliki konflik atau masalah, maka batin seorang anak ini ataupun hatinya selalu terbawa-bawa dan tidak tenang saat bekerja. Ini Nelson curhat ini. Kemudian pertanyaan Nelson tadi, ada enggak manfaatnya kayak Karen's Dinner? Selalu ada manfaatnya saya lihatnya. Meskipun ada sebagian juga yang menghujat kok begitu, itu kan sama juga mengajari orang bertindak kasar. Tapi coba lihat manfaatnya. Banyak konten kreator yang bikin video di sana kan. Nah, itu salah satu manfaatnya. Bisa jadi bahan konten bagi orang, akhirnya orang dapat uang juga, dapat pendapatan juga. Kemudian juga bermanfaat bagi orang yang tipikalnya judes ya. Nah, jadi mungkin kalau yang culun-culun susah mau kerja di situ ya, yang biasanya cuma kalau yang judes-judes mungkin lebih tepat gitu ya. Itu saya pikir bisa juga dijadikan salah satu positifnya dari Karen's Dinner itu. Dan juga kan sifat masyarakat kita ini suka yang aneh-aneh ya. Kayak dulu suka kayak tempat yang hantu-hantu itu. Ada kan kayak wahana tapi isinya hantu gitu. Nah, kan rumah hantu gitu kan. Ya suka meskipun bayar, cuma mau bayar untuk dikagetin gitu kan. Bayar supaya dikagetin hantu-hantu gitu. Ya kan adrenalinnya kan. Begitu juga yang Karen's Dinner kan kadang adrenalin dimarahi itu kan. Dimarahi orang itu gitu kan. Nah, kadang itu daya tariknya ya. Makanya saya pikir inovasi itu tidak harus selalu misalnya yang baik-baik ya. Kadang ada juga kan yang lempar-lempar, ada yang masaknya itu sang gitu kan. Nah, orang rame juga ke situ. Itu saya pikir cukup ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih semua sudah hadir. Nah, untuk pertemuan minggu depan ini materinya tentang produksi di dalam bisnis. Nanti saya share juga PowerPoint dan materinya di grup supaya bisa mempelajarinya. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.